Perayaan Tabuik di Kota Pariaman yang dimulai masuknya bulan Muharram mulai digelar. Proses awal dengan agenda pengambilan tanah dilakukan pada hari Minggu petang oleh kedua kubu Tabuik Pasa dan Subarang. Dengan arak-arakan yang diiringi gandang tasa yang diiringi anak-anak Tabuik dengan membawa peralatan ritual pada saat pengambilan tanah. Seperti proses pengambilan tanah yang dilakukan oleh Tabuik Subarang di Sungai Batang Piaman ini. Dengan berpakaian serba putih, ahli waris keturunan Tabuik melakukan penyelaman untuk mengambil tanah di dalam sungai. Setelah melalui proses ritual terlebih dahulu. Dalam proses awal, pengambilan tanah merupakan simbol kalau manusia diciptakan dari tanah. Hal ini juga merupakan perwujudan tewasnya Hasan dan Hussein di Padang Karbala, Irak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hijrahlah kita, hijrah kepada tauhid, hijrah kepada akidah yang sahihah, hijrah kepada syariah, hijrahkan sidang jemaah, robah kesalahan-kesalahan, tinggalkan kesalahan seperti di Padang Pariaman sidang jemaah. Sering saya ingatkan, tabut itu budaya Syiah dan itu haram diperingati dan itu haram dilakukan. Entah mau kapan Padang Pariaman dan Kota Pariaman mau hijrah, dan entah kapan para ulama-ulama berani menegur para penguasa. Saya tidak tahu sidang jemaah. Ini berbahaya. Berbahaya secara politis, berbahaya secara akidah. Orang Iran menyokong, orang Iran bikin ulah di Indonesia. Ini Sumatera Barat paham-paham. Sidang jemaah, tinggalkan dulu, sudah pernah dihentikan tabut itu. Apa ruginya kita? Itu budaya Syiah. Makanya duta Iran datang terus ke sini. Tahukah sidang jemaah, negeri sudah dikacau oleh komunis, oleh Syiah. Nauzubillah. Nauzubillah. Jangan sibuk baca kitab kuning tapi nggak paham artinya, nggak paham maksud Quran. Paham kitab kuning, nggak paham Quran, nggak paham hadis. Sidang jemaah, saya kembali ingatkan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Saya orang Pariaman. Sudah kewajiban saya mengingatkan bapak-bapak, saudara-saudara, siapa yang terlibat dengan pesta tabut, Anda susah berhujah di hadapan Allah terhadap kekafiran Anda. Karena itu persoalan akidah. Itu budaya Syiah. Nauzubillah. Syiah berbangga setiap tahun orang Pariaman memperingatinya. Perang antara kelompok Ali dengan Muawiyah bukan perang muslim kafir, fitnah politik yang sengaja dibesar-besarkan untuk memecah belah umat Islam ini. Masyarakat memahami perang muslim dengan kafir. Itu perang Karbala, perang antara muslim dan muslim, persoalan sengketa posisi khilafah, siapakah yang berhak menjadi khalifah, kelompok Ali kah atau kelompok Muawiyah. Fitnah umat Islam yang harus ditutup, kenapa harus dihidupkan terus? Ini permainan Syiah. Jadi sidang jemaah, apapun sikap saudara, dalam kajian syariat saya menyampaikan kepada bapak-bapak, memperingati tabut hukumnya haram. Pesta tabut yang ada di Pariaman hukumnya haram. Kalau bapak-bapak tidak percaya, jika bapak-bapak sportif, adakan muzakarah ulama, adakan di 0 km kan untuk sementara. Mari kita adakan muzakarah ulama. Apa hukumnya nanti? Hukumnya haram. Maka siapa yang terlibat di situ, marilah kita bertaubat. Ini bukan main-main, Pak. Apakah bapak-bapak nanti ingin negeri ini, Pariaman ini dipenuhi oleh Syiah? Nauzubillah. Untuk itu bapak-bapak jangan diam saja. Kemungkaran harus ditegur.
Kemungkaran harus ditegur. Siapa lagi yang akan memperbaiki negeri kita kalau bukan kita? Ini haram. Bapak memberi peluang Syiah. Tahukah Bapak siapa Syiah? Syiah ajaran Yahudi. Syiah ajaran Yahudi. Syiah itu dibuat oleh Abdullah bin Saba. Siapa Abdullah bin Saba? Yahudi zindik, munafik. Sidang jemaah, Abdullah bin Saba sidang jemaah. Hari ini dipuji-puji kuburannya oleh orang Iran. Yahudi dipuji. Makanya antara Iran dengan Israel itu ada hubungan. Di mata publik dia bertengkar, tapi kalau belanja di Iran produk Israel semua. Sidang jemaah, maka Syiah disebut dengan Sabaiyah. Syiah menghalalkan darah kita. Makanya di Suriah dibantai orang kita semuanya, Ahlussunnah wal Jamaah. Dibantai yang bermazhab Syafi'i, dibantai yang bermazhab Hambali, dibantai mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dibantai oleh Syiah. Apa Anda mau ini terjadi di Indonesia? Maka sebenarnya merugikan secara politis. Jadi sidang jemaah, tolonglah belajar sedikit, cerdas sedikit. Hijrahlah, hijrah. Robah keadaan, perbaiki akidah, pahami syariah, terapkan syariah dalam kehidupan kita, jaga sampai mati, husnul khatimah. Kalau tidak sidang jemaah, lihatlah anak cucu kita nanti akan memuja-muja imam-imam Syiah. Sidang jemaah, menurut Syiah Quran ini tidak cukup. Jumlah ayat mereka di Mushaf Fatimiyah 70.000 ayat. Tapi tidak ada ayatnya, bohong saja. Syiah itu di luar Islam, bukan aliran. Syiah itu kafir. Sadarlah. Untuk itu sidang jemaah, ini tanggal 23 orang mau bertabui. Saya hanya menasihati. Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya hanya menasihati. Ini haram secara syariat. Tidak pernah ulama, belum ada satu ulama pun yang mengatakan halal ini. Ini mungkar. Kita perlukan pemimpin, tokoh masyarakat kita yang berani sportif memihak kepada agama. Dosanya tidak cukup dengan imbalan yang Anda terima. Imbalan yang anda terima tidak cukup untuk menebus dosanya. Tidak cukup. Setelah terjadinya kasus Husain ini, terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu, maka muncullah di zaman sekarang orang-orang Syiah yang mereka kemudian merayakan setiap 10 Muharram dengan memukul-mukulkan tubuh mereka. Kata mereka, mereka ingin merasakan bagaimana penderitaan Husain tatkala disayat-sayat oleh banyak orang. Dan tatkala itu mereka katakan juga mereka ingin tahu bagaimana rasa hausnya Husain tatkala dia sedang tersiksa. Ya, tentunya ini tidak dibenarkan. Kita semua sedih dengan wafatnya Al-Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dibunuh dengan kezaliman. Tapi bukan begitu cara kita mengungkapkan kesedihan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang terkena musibah lantas merobek-robek bajunya, kemudian menampar-nampar pipinya. Ini bukan dari, ini berarti orang tidak menerima apa? Menerima takdir. Sedih boleh, nangis boleh, tapi pada sampai tingkatan merobek baju, mengumpulkan wajah, apalagi sampai mengumpulkan pedang di kepalanya, sampai berdarah, mengumpulkan rantai, ini semua menunjukkan ketidaksabaran. Ini tidak menunjukkan sikap protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Telah meninggal orang-orang lebih hebat daripada Husain. Ya. Rasulullah SAW meninggal. Sedih. Hari yang paling menyedihkan wafatnya Nabi SAW. Telah meninggal Umar bin Khattab, ditikam. Ya. Telah meninggal Utsman, dibunuh, ditikam. Ali bin Abi Thalib ditikam di kepalanya. Namun tidak ada yang merayakan hari kematian siapa? Ali bin Abi Thalib. Orang-orang itu lebih hebat daripada Husain. Hasan kakaknya Ali lebih hebat daripada Husain. Itu pun tidak ada orang merayakan ya kematian Hasan. Adapun kata mereka, kami ingin merasakan bagaimana pedihnya Husain waktu disayat oleh pedang. Ya, kita bilang sudah kalau gitu pas rayakan pula hari kematian Hasan, makan racun sedikit biar tahu bagaimana orang kalau diracuni ya. Ya benar seperti itu ya. Bukankah Hasan meninggal diracun?
Ya, kalau ente ingin merayakan, mana lebih mulia Hasan atau Husain? Lebih mulia Hasan. Ya, kalau orang ingin merayakan kematian Hasan, ya udah makan racun sedikit-sedikit ya, biar tahu bagaimana orang diracuni. Ini semua tidak benar. Dan gara-gara kejadian ini juga, mereka akhirnya menjadikan Karbala sebagai tanah suci yang paling mulia. Kenapa? Karena Husain meninggal di kota Karbala. Sehingga mereka mengatakan barang siapa yang menjenguk, menziarahi kuburan Husain sama dengan 20 haji atau 20 umrah. Ngawur ya. Terus mereka mengatakan Karbala tanah haram. Tanah haram lebih luas daripada tanah haram Mekah. Kata mereka kalau bukan karena Karbala, Mekah enggak ada nilainya. Mekah itu bernilai gara-gara apa? Karbala. Ngawur mereka itu. Ya. Ngawur ya. Ya. Sehingga lebih afdal ke Karbala daripada haji dan umrah. Ini keyakinan mereka. Ya. Ini adalah